Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bank wajib memberikan keringanan kredit di tengah pandemi COVID-19? Apakah bank wajib menurunkan suku bunga, menunda pembayaran cicilan untuk kredit UMKM? Video singkat ini akan menjawab pertanyaan tersebut secara sederhana. Ibarat jantung bagi manusia, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Karena ia jantung, bisa dibayangkan apabila salah satu fungsinya tersebut tersedak. Serangan jantung atau krisis, itulah yang terjadi. Krisis yang terjadi pada tahun 1998 tidak terjadi karena korupsi di lingkaran istana, tetapi terjadi karena beberapa bank pada saat itu tidak sanggup mengembalikan simpanan dana nasabahnya. Sehingga terjadi yang namanya RAS, banyak nasabah-nasabah yang menarik duitnya dari bank. Tapi bank tidak bisa mengembalikan simpanan tersebut. Hal tersebut didorong karena pada saat yang bersamaan, kredit yang telah disalurkan oleh bank juga tidak bisa ditarik kembali oleh bank. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu tidak berpengaruh apa-apa. Atau justru kebijakan pemerintah yang membuat hal tersebut terjadi. Mengingat sektor perbankan tidak luput dari serangan COVID-19, maka jika tidak hati-hati, krisis kembali dapat mengancam bangsa ini. Menghadapi serangan COVID-19, pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus ekonomi menghadapi COVID-19. Permasalahannya adalah, apakah POJK tersebut benar-benar memberikan solusi? Apakah benar bank diwajibkan untuk memberikan keringanan kredit? Apakah benar bank diperintahkan untuk menurunkan suku bunga, menunda pembayaran cicilan selama 1 tahun untuk kredit UMKM? Jawabannya adalah tidak. Bank tidak pernah diwajibkan untuk memberikan keringanan kredit, restrukturisasi, penurunan bunga, penundaan cicilan kepada debitur UMKM. Hal tersebut terjadi karena presidennya bilang A, OJK ngaturnya B plus seperempat A. Ketika presiden mengatakan keringanan kredit diberikan kepada debitur UMKM, OJK justru ngaturnya keringanan kredit diberikan kepada debitur yang terkena dampak dari COVID-19 termasuk UMKM. Dengan demikian, OJK memperluas maksud dari presiden. Tetapi UMKM-nya tidak terlalu menjadi prioritas. Kenapa? Karena adanya klausula termasuk UMKM. Dalam penjelasan pasal 3 pun juga terlihat bahwasanya contoh yang diberikan oleh OJK bukan UMKM, tapi justru misalnya usaha yang terkena dampak karena terganggunya transportasi dari dan ke Tiongkok. Usaha yang kena dampak karena terganggunya ekspor impor dengan Tiongkok. Usaha yang terkena dampak karena tidak bisanya masak bahan baku dari Tiongkok. Yang kedua, presiden bilangnya restrukturisasi kredit diberikan kepada kredit dengan plafon maksimal 10M, berarti yang di bawah 10M dong. Sedangkan OJK ngaturnya bahwasanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan kepada kredit tanpa batasan plafon. Demikian, OJK memperluas kembali batasan kredit yang dapat direstrukturisasi. Yang ketiga, presiden cuma bilang bahwasannya restrukturisasi yang akan dilakukan adalah penundaan cicilan selama 1 tahun. OJK ngaturnya bukan seperti itu. Restrukturisasi yang akan dilakukan sesuai dengan POJK tentang kualitas aset. Dengan demikian, restrukturisasi dapat dilakukan dalam bentuk 1. Penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, konversi utang menjadi penyertaan, penambahan fasilitas kredit, dan banyak lainnya. Hebat dong OJK, karena OJK ngatur jauh lebih luas dari apa yang diminta oleh presiden. Namun, apa yang terjadi ketika presiden bilang OJK akan memberikan relaksasi tersebut? Dengan demikian, ada kepastian akan dilakukan relaksasi. OJK pada pasal 2 justru mengatur bahwasanya bank dapat melakukan restrukturisasi kredit.
Kata dapat tersebut memperlihatkan aturan tersebut tidak bersifat imperatif atau wajib, tapi bersifat fakultatif atau pilihan bagi bank. Jika pengaturannya demikian, restrukturisasi kredit yang akan diberikan oleh perbankan adalah ya tergantung pada kebijakan perbankan tersebut. Bahasa kasarnya, ya suka-suka bank dong. Dia bisa melakukan restrukturisasi kredit kepada UMKM, bisa juga tidak. Lalu, bagaimana dengan nasib UMKM yang menjadi perhatian Presiden? Syarat dari Presiden cukup simpel. Yang pertama, ia adalah UMKM. Uang yang digunakan adalah untuk kepentingan usaha, plafon kreditnya adalah di bawah 10M. Itu saja. Jelaslah, aturan yang dikeluarkan oleh OJK terlalu luas dan tidak tepat sasaran. Niat OJK mungkin baik supaya debitur yang terkena dampak oleh COVID-19, baik besar maupun kecil, yang kreditnya 25 juta sampai dengan ratusan miliar, itu dapat fasilitas restrukturisasi. Namun apa gunanya aturan tersebut jika pada ujungnya yang menikmati cuma kelas-kelas tertentu atau golongan-golongan tertentu? Jika pengaturannya demikian, ya biarkan saja pengaturan restrukturisasi kredit, dikembalikan sajalah pada pengaturan yang biasanya. Karena bank sudah pasti punya ketentuan tentang dan kebijakan tentang restrukturisasi tersebut. Nasi mungkin telah menjadi bubur. Mari kita lihat saja dampak dari kebijakan pemerintah dalam POJK nomor 11 tahun 2020 tersebut. Apakah pemerintah benar-benar berpihak kepada UMKM atau kepada pengusaha-pengusaha kelas besar? Nantinya bisa kita lihat mungkin dari data yang memperlihatkan bagaimana persentase restrukturisasi yang telah diberikan. Saya masih berharap lembaga-lembaga perbankan di Indonesia dengan itikat baik lebih memprioritaskan UMKM dibandingkan debitur-debitur lainnya. Karena bagaimanapun juga UMKM menguasai pasar tenaga kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mungkin pekerja yang bekerja di UMKM, bukan di konglomerat, bukan di perusahaan besar, tapi UMKM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.